Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqih fiddin. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi'ulumin fid dharain amin. Masih dalam pembahasan kitab Takrib karya Imam Abu Suja, menjelaskan baris paling atas mujibatil ghusli, kewajiban mandi besar atau yang bisa disebut mandi wajib. Wallazi yujibul ghuslu, yang diwajibkan mandi sittatun asya, yaitu ada 3 perkara. Salah satun tashtariku fiha, yaitu yang 3 tashtariku fiha rijalu wan nisa, artinya seorang suami dan istri dia itu tashtariku, berserikat atau berhubungan badan, wahiyatiqa'u, yaitu adalah bertemunya, khitanaini, 2 khitan atau 2 kemaluan, wa inzalul mani, artinya yang mewajibkan mandi itu berhubungan badan, kemudian walaupun tidak keluar mani, wa inzalul mani, dan keluarnya mani yaitu sperma, wal mauti, dan yang mewajibkan mandi lagi adalah mati atau meninggal. Wasalah satu, dan ada 3 juga yang diwajibkan seseorang mandi pada baris yang atas. Wasalah satu yakhtassu bihan nisa'u, ada 3 hal yang dikhususkan untuk kalangan wanita. Wahiyan haidu, dia adalah haid, yaitu ketika haid maka diwajibkan bagi wanita itu mandi. Wan nifasu, dan nifas, ketika nifas itu adalah darah yang keluar dari ketika melahirkan. Wal wiladah, dan wiladah juga sama ya, darah ketika melahirkan. Faraidul ghusli, kemudian selanjutnya fardu mandi, wa faraidul ghusli, dan fardu mandi, salah satu asya'a, yaitu ada 3 perkara. Yang wajib dalam mandi itu ada 3. Yang pertama an-niyatu, yang pertama niat. Tentu niat dilakukan ketika pertama kali membasuh air di kepala. Ketika membasuh air pertama kali di kepala, maka dibarengi dengan niat di dalam hati. Niatnya, saya niat mandi wajib, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Wa izalatu najasati, dan menghilangkan najis, in kanas ala badanihi, apabila najis tersebut terdapat di badan. Jadi sebelum mandi dilihat terlebih dahulu apakah ada najis, maka dibersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan mandi. Kemudian dianjurkan juga jangan memotong rambut sebelum mandi wajib, dan juga jangan memotong kuku, karena nanti di akhirat akan dikembalikan potongan-potongan baik rambut maupun kuku pada akhirat nanti, sedangkan potongan-potongan rambut maupun kuku tersebut belum diikutkan ketika mandi wajib. Kemudian wa isalal ma, dan meratakan air, ila jami'i syari, ke seluruh rambut atau seluruh bulu-bulu, baik bulu di kaki maupun di badan, terus ke seluruh rambut, merata. Bagi yang rambutnya terikat, maka ikatannya harus dilepas terlebih dahulu. Dan meratanya air tersebut, kalau di dalam kitab Fathul Qorib, masyrobah juga termasuk, harus terkena air. Masyrobah itu artinya anus itu juga harus terkena air juga, karena dia termasuk anggota luar.
Kemudian lipatan-lipatan bagi orang yang gendut, tuh orang yang gemuk, ada lipatan-lipatan badan, maka lipatan-lipatannya juga harus terkena air. Wal basyarati, dan harus mengenai kulit. Jadi apabila ada tip X atau ada cat yang keras, maka diwajibkan menghilangkan terlebih dahulu sebelum melakukan mandi wajib. Sunanul ghusli, dan kesunahan di dalam mandi wajib. Wa sunanuhu khamsatu asya'a, sunah-sunahnya ada 5. Tasmiyatu, yang pertama membaca bismillah. Jadi membaca bismillah di dalam mandi wajib itu hukumnya sunnah. Wal wudu'i qablahu, dan wudu sebelum melakukan mandi wajib itu juga sama termasuk sunnah. Dan wudu sebelum mandi juga termasuk sunnah, bukan wajib. Jadi kalau kita seandainya meninggalkan wudu di awal mandi wajib, maka tidak menghilangkan keabsahan mandi kita. Atau kita lakukan mandinya itu setelah mandi wajib, diperbolehkan. Kemudian bagi orang yang wudu sebelum mandi, apabila dia dalam mandinya tersebut tidak memegang kemaluan, maka dia wudunya tidak batal, maka dia tidak perlu wudu lagi untuk melakukan sholat, karena mandi wajib itu sudah menghilangkan hadas kecil. Wudu itu hanya mengangkat hadas kecil, sedangkan mandi wajib menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Jadi orang yang mandi wajib, mandi besar, ketika dia berwudu, maka tidak perlu berwudu lagi kalau dia mau melakukan sholat, dengan syarat atau dengan catatan ketika di dalam mandinya tersebut tidak memegang kemaluan, karena memegang kemaluan hukumnya batal. Wal wudu qablahu, dan wudu sebelum mandi wajib itu hukumnya sunnah. Wa imrarul yadi, kemudian menggosok-gosok tangan, alal jasadi, ke anggota badan, ke jasad, ya anggota badan. Jadi anggota badan kita sunnah juga menggosok-gosok. Ya tentu kita menggunakan sabun ya biasanya. Wal mualati, kemudian mualah, berkesinambungan tanpa dijeda. Jadi habis ngebasuh kepala jangan ditinggalin dulu baru ngebasuh kaki, atau pas udah ngebasuh kaki ditinggalin lagi, ngerjain sesuatu hal yang bukan termasuk dari mandi, terus baru ngelanjutin anggota yang lain dibasuh. Artinya ketika mandi itu harus berkesinambungan. Dan disunahkan juga dari anggota kepala, kemudian anggota-anggota yang kanan terlebih dahulu, baru anggota yang kiri setelah membasuh anggota-anggota yang kanan. Kemudian selanjutnya baris atas pojok kiri itu wa taqdimu, dan mendahulukan yumna, anggota bagian kanan, alal yusra, daripada anggota badan bagian kiri. Jadi mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri ketika wajib itu hukumnya sunnah. Jadi itu pembahasan tentang kitab takrib yang wajib-wajib di dalam mandi, kemudian fardu-fardu mandi, kemudian kesunahan-kesunahan di dalam mandi wajib. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.